Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jika pagi hari ini kita kembali bertemu dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Ayat perenungan kita pagi hari ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16 dengan perikop perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mari kita membaca bersama-sama. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 siang dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas menggunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Saudara, perumpamaan dalam perikop yang sudah kita baca menceritakan tentang hubungan kerja antara penggarap kebun anggur dan pemiliknya. Cerita ini disampaikan oleh Yesus untuk menjelaskan prinsip anugerah dalam kerajaan surga. Mari kita melihat lebih jelas lagi mengenai perumpamaan tersebut. Suatu hari pagi-pagi benar, seorang pemilik kebun anggur sedang mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Dan dia pun menemukan pekerja yang dijanjikan upah sebanyak 1 dinar per hari dengan hitungan waktu dari matahari terbit sampai terbenam. Kemudian pemilik kebun anggur melakukan penambahan pekerja lagi pada jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 dan jam 5 sore. Hal ini dilakukan bukan karena pertimbangan bahwa para pekerja memiliki kemampuan atau pengalaman dalam bekerja, tetapi karena ia melihat banyak orang yang sedang menganggur, sehingga dia merasakan belas kasihan kepada mereka. Ini terdapat dalam ayat 3-8. Kemudian setelah jam kerja selesai, pemilik kebun anggur pun membagikan upah dengan sistem pukul rata. Semua pekerja diberikan upah yang sama, tidak peduli jam berapa mereka mulai bekerja. Nah, oleh karena itu muncul rasa tidak puas dari pekerja yang sudah bekerja dari jam 9 pagi. Dan kemudian pemilik kebun anggur pun menjelaskan bahwa ia bertindak adil kepada para pekerja yang terdahulu, karena upah yang ia berikan sudah sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan kepada pekerja yang kemudian, dia menyatakan kemurahan hatinya. Apakah yang sedang Yesus ingin ajarkan melalui perumpamaan ini? Saudara, Yesus sedang mengajarkan kepada kita bahwa sebenarnya tidak seorang pun layak masuk ke dalam kerajaan surga, dan hanya oleh belas kasihanlah dan oleh anugerah Allah sajalah kita menerima anugerah tersebut. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan sebagai orang percaya adalah
menghargai anugerah keselamatan tersebut. Dan sungguh tidaklah pantas jika kita menuntut Allah untuk membayar kesetiaan, kerajinan, bahkan buah-buah pelayanan kita selama ini, seakan-akan kita berjasa bagi Allah. Saudara, marilah kita memberikan segala yang terbaik kepada Allah melalui setiap hal yang kita kerjakan setiap hari, karena Allah telah terlebih dahulu memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimanakah sikap kita selama ini pada Allah yang telah memberikan kita anugerah keselamatan? Apabila yang kita lakukan selama ini adalah menuntut Allah untuk membalas segala hal yang kita lakukan dalam mengikut Tuhan, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah agar Tuhan mengubahkan hati dan pikiran kita sehingga kita memiliki sikap yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menganugerahkan kami kembali satu hari di mana kami akan mulai hari kami hari ini Tuhan. Dan kami juga bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami di mana kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami adalah orang-orang yang sangat beruntung karena kami menerima anugerah keselamatan secara cuma-cuma dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ajar kami untuk selalu melakukan yang terbaik dalam setiap hal yang kami kerjakan setiap harinya, sehingga kami terus berjalan dalam kehendak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.